akan lanjutkan tentang pemusnahan. Terus pertemuan selanjutnya kelompok 2 ya, untuk pertemuan selanjutnya ya, akan menyajikan materi tentang penghapusan. Jadi hari ini saya akan sampaikan materi terkait dengan pemusnahan ya, pemusnahan. Teman-teman sekalian, review sejenak nih, review sedikit kemarin terkait dengan pemindah tanganan. Intinya pemindah tanganan ada berapa teman-teman? 4 ya. 4 ya. Ada 4 yang tidak membutuhkan penilaian apa teman-teman? Hibah. Tidak membutuhkan penilaian adalah hibah ya. Bagus. Nah, saudara-saudara perlu memahami bahwa kalau definisi pemindah tanganan itu kan betul-betul dulunya BMN, miliknya pemerintah, terus kemudian nanti akan berpisah, akan berpindah kepada pihak lain. Ya. Jadi benar-benar akan pindah ke pihak lain. Karena ini akan berpindah pada pihak lain, maka hibah ini harus dilakukan secara hati-hati. Hibah. Pemindah tanganan ini harus dilakukan secara hati-hati. Ya. Karena kalau sudah pindah, statusnya kepemilikannya berpindah ke tempat lain. Nah, sesuai dengan kaidah, kalau di dalam pengelolaan keuangan negara ini, setiap rupiah pun, baik itu uang masuk maupun uang keluar dari negara, harus dipertanggungjawabkan. Demikian juga terkait dengan aset. Aset bertambah, aset berkurang, juga harus dipertanggungjawabkan. Ya, sehingga nanti teman-teman di penghujung bahwa di penghujung daripada pengelolaan BUMN tetap ada namanya pertanggungjawaban. Sehingga ada laporan yang sifatnya 6 bulanan maupun laporan yang sifatnya tahunan. Dan nanti di dalam laporan keuangan pemerintah pusat, aset ini juga menjadi objek daripada pemeriksaan BPK. Ya, BPK jelimet tuh kalau meriksa aset ya. Sehingga aset yang bertambah, aset yang kurang itu ditanya. Aset yang idle pun ditanya. Nanti kalau kita sudah memasuki inventarisasi, baru nampak lebih detail lagi. Pengelolaan BUMN itu tak ubahnya pula dengan pengelolaan uang. Ya, jadi harus dipertanggungjawabkan ya kepada publik. Kalau nggak salah di GCR saya sudah posting kasus gitu ya. Saya posting kasus tentang apa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini ya. Jadi belakangan ini kasusnya tentang apa? Ada yang buka belum? Sudah ya? Tentang apa? Kehilangan patung. Kehilangan patung ya. Patung ya. Saya pakai insan, kita nggak membicarakan tentang PKI, bukan PKI-nya loh ya. Kalau itu biar dibicarakan oleh teman-teman sospol gitu ya, sosial politik lah gitu ya. Ada yang punya teman di jurusan sospol nih? Ya? Ada nggak teman-teman nih yang teman SMA-nya dulu kuliah di sospol gitu? Siapa? Apa? Di mana, El? Di kacamata, Pak. Nah, ya apalagi di kacamata itu sosial politiknya kan cukup kental gitu, berani-berani gitu ya. Anak sospol tuh berani-berani ya. Nah itu ya saya yakin Ilham nanti kalau ketemu dia kan ngomongannya udah beda kan ya. Ngomongnya udah beda. Apalagi nanti kalau ketemu yang teman filsafat ngomongnya udah nggak nyambung gitu ya. Ini anak-anak filsafat ya ngomongnya udah nggak nyambung ya, dengan yang belajar BMN ya. Jadi kita sebagai insan-insan kekayaan negara ya bertanya dong, ya kan?
kok iso gitu kan ya. Pertanyaan masih itu, kok bisa ya patung ada di museumnya milik negara, terus kemudian berpindah itu kan. Nah ini saudara-saudara pelajari. Kalau sekilas saja itu katanya diminta dihancurkan oleh yang dulu membuat. Loh kok iso gitu kan ya. Jadi dipertanyaan lagi kan, kok bisa ya di sebuah instansi pemerintah ada barang yang sudah bertahun-tahun, ya kan? Itu kan udah bertahun-tahun tuh barang kan, ada di situ. Konon kabarnya itu miliknya sendiri gitu ya. Maksudnya atas inisiatif dari yang meminta ini. Loh kok ya bisa? Saudara nanti ini pelajaran loh ya. Saudara-saudara nanti kalau menjadi aparatur, terus kemudian ada orang ngasih barang ke tempat saudara, itu harus ada buktinya itu. Ya. Maksudnya ngasih itu ngasih ke kantor gitu ya. Misalnya tahu-tahu ada pengusaha datang ke tempat saudara, ngasih sound system ya. Kok kayaknya ini KPKNL Sorong ini kurang hiburan gitu kan ya. Akhirnya dikasihlah tuh oleh pengusaha yang menang tender gitu ya. Menang tender membangun gedung atau apalah sebagai ucapan terima kasih. Itu aja kalau saudara sembrono bisa jadi masalah ini. Apa hubungannya nih orang tahu-tahu ngasih aset ke kantor? Oh ternyata dia pengusaha yang menang tender. Nggak berhenti di situ saudara-saudara ya. Jangan alhamdulillah gitu ya. Itu nanti panjang urusannya. Nanti kita di semester terakhir kalau nggak salah, kalau saudara naik tingkat 6, tingkat 6, semester 6, nanti kalau nggak salah ketemu saya tentang etika anti korupsi gitu ya, etikor. Ya, mudah-mudahan nanti saudara ketemu saya lagi ya. Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Yang penting tingkat 3 akhir gitu ya. Jangan sampai nggak ketemunya karena DO gitu ya. Ya. Saya biasanya tingkat 3 itu sering ngomong DO itu ya. Bukan apa-apa supaya saudara santai aja. Bahwa kata-kata DO itu nggak heboh kok ya. Kata-kata DO itu nggak mengerikan gitu ya. Biasa aja. DO nggak DO itu sudah ditulis gitu ya. Sudah ditulis. Ya, siapa nyangka tuh teman satu yang tertinggal kemarin itu, ya kan? Koyo ketinggalan yo. Persepsinya kan sudah tingkat 3 sebentar lagi, tahun depan udah akan wisuda, terus kemudian kerjaan gitu tuh di benaknya kan. Ternyata lain ya hasilnya kan ya gitu. Santai aja hidup ini ya. Yang penting jalani serius, sungguh-sungguh, selalu tawakal. Itu aja ya. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi esok. Nah, kembali kepada kasus tadi teman-teman ya. Jadi saudara harus hati-hati. Nanti pasti ditanya itu ketika inventarisasi, ini kok ada sound system atau multimedia lengkap di kantor? Ini dari mana? Ya kan? Dalam melakukan inventarisasi. Wah, di DIPA nggak ada. Ya, di dokumen DIPA nggak ada. Bukti hibah nggak ada. Terus kok ada nih barang? Gimana nih? Ya kan? Saudara harus bertanggungjawabkan itu. Kantor harus bertanggungjawabkan. Pejabat yang mengelola BUMN di situ harus mempertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa sembarangan. Apalagi nanti kalau diindikasikan, wah ini ada gratifikasi, panjang lagi urusan, ya kan? Li, kalau nanti misalnya pas kamu kerja, tahu-tahu ada orang yang melihat kantormu kok nggak ada TV-nya, kemudian dikasih TV itu di kantor, gimana Li? Kira-kira tindakanmu Ali? Lihat apa tuh barang itu dikasihnya untuk apa Pak? Ada niat tersembunyi atau gimana itu? Ya, kalau misalnya niatnya nggak tersembunyi, misalnya Pak saya melihat kantor Bapak ini kok kurang rame ya, tak kasih ini Pak multimedia, ada TV multimedia lah gitu. Gimana Li? Kalau itu menurut itu kan seperti gratifikasi Pak. Nah, gratifikasi sendiri kan hampir menjalar ke korupsi. Jadi menurut saya menolak secara halus saja mungkin Pak. Iya.
Oke. Kalau orangnya ternyata nggak ada kaitan kerja denganmu, kalau gratifikasi itu kan ada kaitan ya, ada kaitan dengan pekerjaan. Kalau nggak ada, Li, gimana, Li? Gimana ya Pak? Orang dermawan lah gitu, orang dermawan, baik hati, anak soleh gitu ya, mengamalkan. Artinya orang itu seperti hibah ya Pak ya? Memberi. Ya. Nah, Mungkin melakukan pencatatan Pak, sekalian melaporkan dengan ke atasan Pak, terkait ada penerimaan hibah Pak. ya, jadi harus diproses dengan cara Hibah. hibah. Jadi diterima tapi dengan proses secara hibah. Harus jelas kan, nanti harus ini hibah, kan diteliti dulu itu. Hibah kan nggak bisa langsung diterima gitu aja. Proses hibahnya dijalankan dulu, kalau disetujui barulah menjadi hibah di tempat kita. Ya. Nanti muncul lagi misalnya yang ngasih itu bukan pihak eksternal, tetapi pegawai kita sendiri. Bawalah pegawai ke kantor, bawa audio gitu ya, mesin karaoke gitu ya. Nah, itu saudara harus tetap catat juga gitu ya. Ini barang titipan gitu ya. Harus dicatat supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan ketika ada tahap pertanggungjawaban. Nah, di militer teman-teman, lain nih di militer ini ya. Asik. Mohon maaf, ada yang dari keluarga militer di sini? Halo? Halo teman-teman, dari 20 berarti. 32 orangnya ada yang berasal dari keluarga militer? Halo? Saya, Pak. Siapa lagi? Nel. Iya, Daniel, yang bapakmu angkatan laut ya? Iya, Pak. Iya. Nanti you bisa tanya bapak lah gitu ya. Tanya bapak. Teman-teman sekalian, di militer, ini yang perlu ditertibkan. Biasanya pejabat baru, misalnya Pangdam atau Koramil, dia biasanya ingin membuat karya di kantornya itu. Dan uangnya bukan dari APBN. Bukan dari APBN. Dari mana, Pak? Ya ini yang jadi masalah gitu kan. Ada yang dari uang sendiri, kadang-kadang dari mitra, dia sebutnya mitra gitu loh. Karena dia itu ingin nanti setelah meninggalkan kantor tersebut ada karya gitu. Ada loh teman saya itu yang waktu menjadi korem gitu ya, dan rem gitu ya, membuat apa? Membuat lapangan tenis, bro. Lapangan tenis. Bukan dari APBN. Itu kan berarti menggunakan tanah negara, terus membangun di atas tanah negara, terus asetnya jadi apa gitu kan. Ini harus tertibkan. Nanti ini wanti-wanti saya teman-teman yang nanti kalau saudara ditempatkan entah saudara ditempatkan di Kementerian Pertahanan atau di TNI atau saudara di KPKNL yang mengelola atau menjadi partnernya daripada Kementerian Pertahanan atau TNI atau Polri. Juga itu Polri, ya. Makanya teman-teman yang di DJK itu setengah mati itu kalau ngurusin TNI. Nanti kan kita tanya itu kan. Ini dulu sumbernya dari mana? Udah kalau udah mentok itu, kalau udah begitu repot urusan. Dari mana nih? Nah, kemarin kasus yang ini konon kabarnya untuk membangun patung itu atas inisiatif dan biaya dari yang sekarang meminta patung tersebut. Mana ini? Apa nggak dicatat sebagai BMN? Kesannya kan kayak Sinterklas gitu ya, kesannya ya. Kantor nggak punya lapangan tenis, kemudian dibangunkan lapangan tenis. Kan seneng itu, kan itu hal yang baik kan ya. Ternyata di dalam mengelola administrasi negara itu tidak hanya berbasis niat. Tidak cuma, baik, bukan. Kita harus sesuai dengan aturan. Governance-nya tetap harus ada.
Itu ya teman-teman. Jadi nggak bisa misalnya gitu. Itu nanti jadi masalah belakangan, akan jadi masalah ketika ada pemeriksaan, ketika ada ketika ada hal-hal yang orang di luar yang mengungkap. Akhirnya kan jadi masalah kan? Gitu. Coba begini, saudara bayangkan, kalau ada kepala kantor atau pejabat pemerintah, duitnya oke, uangnya banyak, terus kemudian ketika di kantor, dia menjadi pejabat, tadi contohnya membangun lapangan tenis. Setelah itu dia pindah. Ketika pindah, kan dia kalau memang berprinsip pada itu uangnya sendiri bisa diambil sendiri, kan dia bisa tuh bongkar kan ya. Bongkar itu lapangan tenis. Gimana tata kelolanya? Kan diacak-adul kan. Ini terjadi, saya teman-teman menyampaikan cerita ini bukan case itu bukan yang di Pangkostrat itu aja, banyak di tempat lain, dan bukan hanya di militer saja. Di desa pun ada. Mungkin kalau saudara nanti saudara iseng-iseng lah nanya, ya, terutama yang masih di kampung ya, maksudnya yang di desa-desa. Tanya saja itu, bangunan balai desa itu tanahnya kepala desa atau tanahnya pemerintah desa. Gitu. Ketika saya masih kecil dulu, saya ingat balai desa di kampung saya itu menggunakan rumahnya Pak. Jadi rumahnya Pak Lurah itulah ya rumahnya Pak Lurah ya jadi kantor. Terus setelah ada perubahan zaman, kepala desanya udah nggak jadi kepala desa, kan bingung ini kan. Kepala desa yang baru ngantor di mana ini? Itu terjadi. Bahkan nih teman-teman, karena saya suka lakukan riset kecil-kecilan ke desa, ada sebuah desa membangun kantor desanya di tanah kepala desa, tetapi bangunannya dibiayai dari APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Kepala desa kan ada periodenya, baru satu periode, ternyata periode berikutnya dia nggak jadi, kan pemilihan kan kepala desa itu. Akhirnya apa yang terjadi? Diusir bro. Jadi diusir. Padahal bangunan itu kan belum ada 5 tahun. Ya kan? Belum ada 5 tahun. Dibangun oleh kepala desa pada waktu itu yang menjadi kepala desa dan dananya dari APBDes. Gitu. Terus piye itu? Dan nggak sampai di situ aja teman-teman. Ya. Kepala desa ini menuntut supaya desa meninggalkan tanah tersebut dan seluruh biaya untuk pembongkaran dan lain-lainnya diminta ditanggung oleh desa. Ayo, dia ingin tanahnya kembali seperti semula, gitu loh, ya. Pening nggak kalian? Itulah mengelola BMN itu ya. Itu kalau tidak proper di awal. Gitu. Kita kembali ke kampus saja deh, ya. Bagaimana saudara tergelitik nggak di kampus kita ini, teman-teman? Ya, itu dulu ada plasma, ya kan? Ada plasma, ya nggak Rek? Enek plasma, ada tugu kenangan, ya kan? Tugu jurusan loh Rek, itu saudara kan memorable itu kan ya. Terus kemudian ada yang tempat-tempat untuk duduk-duduk itu, ya. Saudara bilangnya apa itu nyebutnya? Bendungan, Pak. Bendungan, aku juga bingung. Pak, di bendungan, saya juga bingung bendungan mana, tuh kan ya. Saya aja yang orang dosen nggak pernah kenal kata-kata bendungan. Itu kata-kata bendungan dulu siapa yang memunculkan itu ya? Katanya ada bendungan itu. Bendungannya yang mana? Saya juga bingung itu kan. Gitu. Sekarang kan semuanya benar-benar menjadi kenangan itu. Udah nggak ada. Nanti kalau saudara ke kampus, wassalam itu sudah.
Udah nggak ada. Ya, teman-teman. Itu gimana? Itu kan dibangun dari APBN ya. Menghapus. Opas hapus gitu. Kalau kita orang-orang Kementerian Keuangan memandang seperti itu, hanya pemborosan. Kenapa nggak direncanakan sejak awal? Kan berpikir kita begitu kan? Berpikir kita begitu. Yo, saya kan diajari kan karena saya orang anggaran ya. Saya dulu kan dibesarkan di Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi kalau mau ngeluarin uang, mau menyetujui proyek itu mikirnya panjang, gitu ya. Bukan oh iya, gitu nggak begitu kita itu diajarin. Saya dulu diajari oleh dosen-dosen saya karena setiap rupiah yang kita alokasikan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kita diajari juga penganggaran yang berbasis kinerja. Ada input, ada output, ada outcome, sampai kepada impact. Di samping itu ditambahin dengan variabel-variabel risikonya. Jadi kita tuh hati-hati gitu ya. Enggak cuma asal setuju. Karena di benak kita itu sudah ada mindset, nanti manfaatnya kepada masyarakat kayak apa ya. Gitu. Nanti masyarakat akan ada punya dampak apa ya. Begitu, ketika mau membangun itu sudah dipikirkan begitu. KPKNL. Saudara udah pernah berkunjung ke KPKNL Tangerang belum? Hah? Sebenarnya di semester ini kan saya mengagendakan ada kunjungan lapangan gitu ya. Ini saudara saja. KPKNL apa jenenge? Tangerang dengan KPKNL Tangerang Selatan itu kan jejer bersebelahan gitu ya. Ini wilayahnya beda tapi kantornya di situ gitu ya. Ya menurut saya ngapain dibangun dua kalau kan tempatnya di situ. Pokoknya dibangun satu aja tingkat gitu loh kan. Ini kan aduh kan. Harusnya kan ngasih contoh yang bagus lah itu di JKN kan. Dibangun aja lah. Kalau memang lokasi tidak mempengaruhi wilayah kerja, ya kan? Kan ada tuh aturan yang lokasi itu mempengaruhi wilayah kerja. Tetapi kalau lokasi tidak mempengaruhi wilayah kerja, kenapa dibuat dua itu? KPKNL pada sebelahan itu. Boleh dibuat satu aja tingkat, ya kan? Lantai sekian sampai sekian KPKNL ini. Halo, Tasya ada komentar? Enggak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman, itu nanti perlu hati-hati. Nanti silakan saudara analisis. Kira-kira yang menjadi penyebab kejadian seperti itu apa? Terus kemudian ke depan supaya tidak terjadi kayak orang bangun. Saudara, kalau nggak salah sekarang siapa itu namanya? Yang Kepala Staf Angkatan Darat itu siapa sekarang? Kepala Staf Angkatan Darat. Siapa Kepala Staf Angkatan Darat? Andika, ya kan? Itu di Kasat sana, di gedung Kepala Staf Angkatan Darat itu dibangun namanya Paludrium. Paluadrium apa Paludrium? Koyok kolam ikan yang lengkap dengan tanaman tumbuhannya. Kira-kira itu sok APBN atau bukan? Itu terjadi di depan mata. Ada. Kalau orang keuangan pasti bertanya, ini dari APBN atau bukan? Kalau dari APBN, kalau saya yang membahas, pasti saya tanya, apa hubungannya Taman Paludrium dengan fungsi, tugas dan fungsi Kepala Staf Angkatan Darat? Kan begitu nanyanya kita kan? Masih begitu. Enek hubungannya enggak kira-kira? Gitu kan? Enek hubungannya enggak? Gitu. Ya, jadi teman-teman, saudara nanti ketika kan nanti pasti ke tempat saudara, seharusnya ke tempat saudara kalau itu membangun fisik ya ke DJKN
pasti ke RKBMN. Kalau nggak lewat RKBMN, tahu-tahu ada, saudara kan nanti melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian. Pasti saudara akan, kan gede banget itu, ribuan liter itu airnya aja. Saudara kan akan pasti melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian. Kelihatan tuh di depan mata. Saudara harus bertanya itu. Loh, bangunan ini apa? Dari mana? Statusnya BMN atau bukan? Kalau bukan, ya apa statusnya? Kan gitu kan? Ya orang-orang DJKN memang harus diberi spirit untuk berani mengelola keuangan negara ini. Kan bunyinya kan semboyannya tertib tertib administratif, tertib hukum, kemudian tertib tertib fisik. Gitu. Tertib fisik, tertib administratif, tertib hukum. Ya mudah-mudahan nanti adik-adik kelas kita itu berani seperti itu ya. Karena kan sekarang diasramakan, terus kemudian pembinaannya siapa, Rek? Pembinanya adik-adik kelas saudara itu siapa? Saat ini secara fisik dia dibina oleh Kopassus. Nah, iya, berarti. Iya. Kopassus, Rek. Mau makan baris. Mau makan baris, mau ke perpustakaan baris. Jadi anak-anak itu mulai pagi sampai sore itu nggak boleh ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kalau seandainya nggak ada kuliah, tetap diarahkan ke perpustakaan. Saya nggak tahu di perpustakaan dia baca buku atau tidur, saya nggak tahu ya. Jadi kalau nggak ada kuliah, dia itu diarahkan ke perpustakaan. Saudara kira-kira seneng atau pengen seperti itu? Hah? Dian. Nggak pengen, Pak. Oh, nggak pengen. Pengenmu kayak begini aja gitu ya? Iya, Pak. Iya. Di rumah, terus lulus gitu ya? Oh, bukan, Pak. Maksudnya di kampus tapi biasa aja. Oh iya. Tak kira kamu pengen seperti ini terus gitu ya? Iya. Kalau pengen seperti ini, mendingan kuliah di UT aja gitu kan ya? Ngapain kuliah di sini gitu? Ini anak stan tuh anak UT sih? Ini. Astaga. Ya, nanti kalau tetangga aja nggak paham kan ya. Ibu cerita, oh alhamdulillah besok saya mau ngantar anak saya wisuda. Loh kok wisuda? Kayaknya di rumah aja kok tahu-tahu wisuda. Kapan kuliah? Nggak pernah kuliah kok tahu-tahu wisuda. Di UT ya yuk. Asik ya. Jadi teman-teman, nanti saudara analisis baik-baiknya dari soal kasus itu. Kenapa saya kasih soal seperti itu? Saya kasih latihan kasus seperti itu karena saudara mahasiswa terapan. Dan itu kenyataan. Saudara nanti bisa ketemu hal seperti itu, bahkan yang lebih ekstrim. Gitu ya. Ada yang lebih ekstrim. Gitu ya. Jadi saudara udah mulai, kan udah tingkat 3 kan ini. Jadi tingkat 3 udah mulai membayang-bayangkan kenyataan nanti. Walaupun nanti belum tentu sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Bisa jadi saudara penempatannya ternyata bukan di bagian BMN. Saudara disuruh bagian ngerekap absen misalnya kan gitu kan. Kok kayaknya di antara saudara ada yang tercengang, mosok sih lulusan putra-putri terbaik Indonesia, kampus terkenal di kantor kok tukang ngerekap absen. Aku dulu itu bro 3 tahun, 3 tahun, saya 3 tahun di Pekanbaru kerjaan ku ngerekap absen. Orang ini kan pemubaziran intelektual namanya kan. Iya, pemubaziran intelektual. Ya, pendoliman intelektual. Aku ki kuliah seleksinya luar biasa. Setiap semester diancam DO, bahasan kerja, ngerekap absen bro. Ya Allah, kalau begini mana SMP juga bisa. Kalau saya
nggak kuat-kuat, nggak sabar-sabar keluar kali gitu ya. Ada juga yang kakak kelas saudara itu penempatannya di Pemda, di Pemda. Ya, penempatannya Pemda, bagiannya bukan bagian keuangan lagi. Bagiannya apa, Rek? Bagian untuk komunikasi publik, gitu ya. Nah, kalau begini ngapain nggak ngambil aja lah anak-anak dari multimedia kan? Ngapain ngambil anak dari PKN STAN gitu loh ya. Tapi saya belum tahu tuh ya teman-teman yang ditempatkan di bagian bimbingan mental di sana jadi ustadz, itu saya belum tahu itu ya. Jangan-jangan ada juga yang begitu kan ya, nanti di sana disuruh bagian bimbingan mental karena jenggotnya kan panjang-panjang anak stan kan ya. Ya, terus kemudian wah ini cocoknya jadi ustadz aja. Saya dulu waktu di DJA spesialis baca doa saya itu kan saya pakai kopiah, udah jelas kan pakai kopiah. Walaupun jenggot dikit nggak apa-apa. Itu kalau ada baca doa, saya di awal-awal stan, saya selalu baca doa itu, ya. Spesialis membaca doa saya itu. SPD, sarjana pembaca doa gitu ya. SPD sarjana membaca doa. Terus kemudian kan berikutnya lagi udah mulai ada dosen-dosen baru kan ya, udah saya serahkan lah, saya delegasikan. Mosok saya SPD forever kan ya. Banyak cerita ya, asik-asik lah gitu. Kalau saudara masih ditempatkan di manajemen aset gitu, yang ngelola aset itu masih inline. Ya. Tapi kalau enggak, ya itu pilihannya. Hidup ini pilihan. Saudara nanti jangan underestimate, juga jangan overestimate. Ya, saya pernah kaget lulusan D4 pagi-pagi kok sudah di PKN STAN. Saya tanya, Mas, kok di sini? Iya Pak, saya lagi mempersiapkan kedatangan eselon 1. Itu bro, jadi protokol. Lulusan D4, jadi protokol. Jadi kalau pejabat mau datang, itu dia harus survei dulu gitu loh. Jadi ada di situ dulu nyiapin begini, nyiapin begitu. Menteri juga begitu, menteri juga punya itu protokolnya. Rata-rata lulusan anak STAN itu. Ya. Nanti kalau saudara ditempatkan di Pemda, bisa jadi tuh saudara ditempatkan di protokol, pekerjaannya apa? Bawain tasnya. Kepala dinas nih ya. Bawain tasnya kepala dinas nih. Aduh, kan. Saya dulu belajar cost accounting, Pak. Saya dulu belajar tentang penilaian SDA, Pak. Saya belajar penilaian bisnis, Pak. Nah, kok di sini disuruh membawa tas gitu ya. Aduh. Anak-anak IPDN biasanya begitu tuh, anak-anak IPDN itu yang baru lulus kan ada juga yuk yang jadi ajudan namanya ya, ajudannya sekretaris daerah, ajudannya kepala dinas, itu kemana-mana itu ya. Makanya anak IPDN kenapa sih dilatih jogging? Karena suruh lari-lari kan, biar cepat larinya gitu kan. Kenapa disuruh push up? Ya supaya kalau ngangkat tasnya gede, ya bingkisan hadiah kuat gitu ya. Gitu. Kalau anak stan nggak tahu lah ya, anak stan. Oke ya teman-teman, tolong nanti dipahami tentang kasus yang saya sampaikan. Sekarang kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, silakan. Saudara tanya tentang masa depan juga boleh. Ayo. Pak, saya ingin bertanya Pak. Andrew, ayo Andrew. Ya, Pak. Ini kan tadi Pak, Bapak sempat nyinggung yang tanah kepala desa dibangun itu ya Pak? Ya. Nah, saya ingin tanya, misalnya Pak, dilakukan pencatatan juga, itu tanahnya tanah kepala desa tapi dibangun dari dana APBD mungkin ya Pak, gitu. Ya. Tapi ada kontraknya gitu Pak, jangka waktu 25 tahun. Tapi gedungnya nanti habis kontraknya diserahkan juga sama yang pemilik tanah, itu bisa Pak? Gini ya, jadi kalau memang case-nya seperti itu, tadi kamu sudah paham. Jadi harus ada kontrak. Ya. Jadi harus ada kontrak. Maksudnya kontrak apa? Antara desa dengan yang kepala desa yang memiliki tanah tersebut.
Kontraknya apa? Iki sewa atau pinjam atau apa kan gitu kan? Harus jelas statusnya di situ, harus sampai clear. Kalau pinjam berarti kan kita tidak ada kontribusi, ya kan? Kalau sewa kita ada kontribusi, hak dan kewajibannya apa? Tentu ada batas waktunya. Sampai batas waktu nanti hak dan kewajiban kita apa? Harus clear di situ, ya. Nanti misalnya nih, kalau misalnya 25 tahun, setelah 25 tahun kan kita harus pindah itu ya, entah mau memperpanjang atau pindah, kan tergantung juga yang punya tanah. Kalau kita misalnya suruh pindah, maka di klausul tadi saudara sudah prediksi nanti kalau pindah, biaya untuk menghancurkan, menghapuskan itu tanggung jawab siapa? Gitu kan? Karena itu duit. Kalau nggak dicantumkan di situ nanti saudara bingung belakangan. Karena ngancurin gedung itu kan bukan terus kita suruh orang mau ngancurin kan nggak begitu kan, harus dibayarin itu orang kan. Buang puingnya dan lainnya, uang dari mana? Tapi kalau saudara punya dokumen bahwa nanti biaya untuk penghancuran dan lainnya ditanggung oleh pemerintah desa, saudara bisa lampirkan itu kan, bisa minta uang dana dari desa. Untuk apa ini? Untuk penghancuran gedung yang sudah batas waktu sewanya selesai. Mana buktinya? Ini buktinya. Nah, kan itu saudara punya kuat, ya punya dokumen yang kuat. Tapi kalau enggak, saudara nanti pasti ngakal-ngakalin. Ngakal-ngakalin itu dijalankan tapi pakai kwitansi yang lain-lain gitu loh. Gak bener kan? Ini gak bener gitu. Makanya harus proper di awal. Gitu ya. Jadi bisa, kalau kontrak bisa. Mau kontrak, mau pinjam, mau sewa atau apa namanya, yang penting harus ada dokumen hitam di atas putih. Yang saya sampaikan tadi itu nggak ada dokumen itu. Kan saudara ngerti sendiri kan, orang biasanya kalau di awal-awal kan kepercayaan gitu kan ya. Apalagi dia yang menjadi kepala desa di situ. Ya kan? Gitu loh. Dia yang menjadi kepala desa, ya seneng-seneng aja kan. Awalnya namanya orang kan seneng-seneng aja, lagi euforia kan. Seharusnya seperti ini. Yang mengingatkan siapa? Yang mengingatkan adalah sekretaris desa atau kecamatan atau kabupaten. Harusnya nanya, karena apa teman-teman? Setiap pembangunan APBDes, dana yang teralokasi di APBDes itu ada di screening dulu. Ya, dilihat dulu sebelum menjadi perdes, harus di screening dulu oleh kabupaten. Sebelum ke kabupaten, ke kecamatan. Berarti kan orang kecamatan, orang kabupaten seharusnya tahu dong kalau di daerah itu sedang membangun gedung desa. Nah, ketika ada gedung desa, seharusnya ditanya ini tanah siapa? Statusnya bagaimana? Ikatannya bagaimana? Sebelum itu ada, jangan dialokasikan untuk pembangunan gedung. Resikonya besar. Gitu ya. Sehingga terjadilah yang saat ini terjadi gitu. Ya. Begitu ya, Andro ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Jangan-jangan bapakmu kepala desa terus ada kejadian seperti itu. Ya. Bukan Pak. Inilah saya ngomong begini itu memang ada kenyataannya di desa. Saya kan kelurahan ya. Dulunya desa, terus kemudian berubah menjadi kelurahan ya kan. Dulunya desa dipimpin oleh kepala desa, kemudian berubah menjadi kelurahan, sekarang kepala desanya itu atau lurahnya ditunjuk karena dia pegawai negeri kan. Lurah yang kepala desa yang lama itu, jadi gedung itu tempatnya di kepala desa yang lama itu, tanah gedung itu. Terus kemudian ketika menjadi kelurahan nggak ada pemilihan lagi, marahlah itu kepala desa yang lama, akhirnya diusir itu, ya diusir. Sampai sekarang gedungnya itu masih mangkrak, kosong, nganggur. Terus kemudian pemerintah desa yang pemerintah kelurahan yang baru membangun gedung baru, beli tanah baru. Ya. Tapi kan itu harus dipertanggungjawabkan. Terus yang mempertanggungjawabkan siapa nih? Kepala desanya udah ganti-ganti ya. Akhirnya kan repot. Siapa nih yang diminta pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan bahwa dana APBDes digunakan untuk membangun gedung desa dan gedung desanya sekarang mangkrak. Kalau ada rakyat bertanya seperti itu, siapa yang tanggung jawab? Atau pemeriksa bertanya seperti itu, siapa yang tanggung jawab? Nah gitu ya. Ya tadi misalnya kan, case yang tadi, kasus yang patung. Bener nggak patung itu dibiayai dari APBN? Ya kan? Itu. Kalau dari APBN,
kok mudah sekali patung itu diminta untuk dihancurkan, kemudian dihancurkan atau diserahkan kepada yang minta. Yang kedua, kalau itu benar-benar dari dana pribadi, apakah nggak izin? Coba ada kantor orang yang bangun di situ, kok kemudian nggak ada izin-izinnya bagaimana, statusnya bagaimana, barang itu harus ada dokumen itu kan? Ya. Kalau dokumen itu sudah diserahkan ini menjadi barang milik negara, berarti statusnya BMN dong, ya kan? Ketika statusnya BMN, ya nggak boleh dong diambil begitu aja kan gitu loh. Jelimet nggak? Ruwet. Ini yang harus tugas kita, tugas saudara-saudara sekalian nanti sebagai insan-insan kekayaan negara harus membuat hal-hal yang seperti ini clear. Ya. Supaya ada tertib administratif, tertib hukum, tertib fisik. Gitu ya, teman-teman. Oke, silakan monggo yang lain. Tanya lagi. Tanya masa depan juga boleh, tanya materi juga boleh. Izin bertanya, Pak. Oke, Farhan. Mengenai stand yang baru ini, Pak. Itu ada arah menuju militer nggak ya, Pak? Karena tadi itu kan di bawah bimbingan Kopassus ya, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Aduh, aku tak paham ini kan. Ya ini bukan curhat ya. Saya waktu itu kan status masih ketua jurusan ya, tapi saya tidak pernah terlibat di dalam stand baru. Karena stand baru ini ditunjuk oleh orang-orang khusus yang menjalankan ini. Gitu ya bro ya. Jadi saya, jangan sampai nanti saudara berpuluh Pak Tanda ini kan ketua jurusan, masa nggak ngerti sih gitu ya. Karena saya emang nggak ngerti. Ya, saya nggak ngerti. Karena emang ketika desain stand baru itu, dari manajemen membuat tim khusus dan saya tidak bagian daripada tim tersebut walaupun posisi saya sebagai kajur gitu, saya nggak tahu itu saya itu gitu ya. Terus ketika di rapat manajemen, ketika saya ikut di rapat manajemen, saya selalu mempertanyakan arahnya mau kemana, pembinaan yang kita mau desain itu arahnya kepada mewujudkan insan-insan yang taat, semi militer, atau insan-insan yang profesional, kritis sebagai insan intelektual, gitu kan? Kan itu beda tuh, ya kan? Outputnya beda, outcome-nya beda, impact-nya beda, itu tentu ngeraciknya juga beda kan gitu. Ya, konon ya diharapkan itu semuanya dapat gitu ya, semuanya dapat. Kalau semuanya dapat seperti itu, bro, kampus-kampus besar dunia itu udah akan melakukan desain itu gitu loh, ya kan? Mana ada Harvard temannya begitu, mahasiswanya suruh baris berbaris, ya kan? Terus kalau mana Akpol ya, mau Akpol, mau apa itu Akademi Militer, Akmil gitu kan ya. Kan memang dia desainnya ingin kepatuhan, maka nggak ada itu kebebasan akademik. Kan memang dia didesain begitu. Nggak boleh tuh. Memang dia harus garis lurus. Kalau salah, ya udah. Kalau kan dia patuh pada pimpinan kan. Kalau pimpinannya lo masuk ke got tuh nggak nanya, Pak, ngapain saya suruh ke got? Kan? Ini pelanggaran HAM loh, Pak. Nggak ada cerita itu. Ya. Ya karena memang kebutuhannya berbeda gitu ya, teman-teman ya. Jadi kebutuhannya itu salah dong. Enggak. Karena dia memang butuh insan-insan yang didesain seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian ada yang mendesain kombinasi gitu ya, kombinasi. Kayak IPDN, ya kan ya? IPDN itu kan kombinasi itu ya. Ada ranah akademiknya, ada ranah militernya. Hasilnya piye? Ya hasilnya kombinasi itulah itu ya. Ya hasilnya setengah-setengah itu ya, setengah X, setengah Y gitu kan ya. Ya, ini pilihan. Teman-teman, jadi kampus kita mengharapkan desain barunya ini kombinasi gitu ya. Jadi yo taat, yo pinter gitu ya.
Terus hasilnya gimana Pak? Ya belum tahu, belum ada lulusannya, ya kan? Ya nantilah gitu ya. Evaluasinya ya nanti. Sekarang sedang proses dan prosesnya masih awal. Dan berkembang terus. Awalnya itu pengasuhan itu bukan dilakukan oleh militer. Dilakukan oleh dosen. Saya juga udah protes bahwa di IPDN pengasuhan itu bukan oleh dosen tetapi oleh instruktur atau pengasuh. Ya memang tugasnya itu ngasuh, bukan dosen. Ini dosen plus jadi pengasuh. Nah, itu kan asik lagi nih kan. Asik nih bro, ya kan. Terus karena dosennya agak protes-protes, akhirnya pengasuhan, kan kalau pengasuhan itu kan 24 jam kan ya? Ya, ya kan? Jadi harus ada orang yang standby di kampus 24 jam. Nah, dosen kon ngono piye to rek ngajar iya nyiapin materi iya terus kemudian suruh jaga anak-anak di sono. Ini dosen multimedia ini. Ya akhirnya dosen-dosen tertentu yang akhirnya ditawarin yang mau nih Mas Jawa itu kan jadi terus akhirnya repot-repot supaya benar-benar bisa ada yang standby, Kopassus lah dimainkan kan gitu. Kalau Kopassus mah yang penting ada perintah dari atasan kan jalan gitu kan. Jadi buat kontrak itu, jadi BKSDAN kontrak dengan pimpinannya Kopassus, ya kan? Terus nanti yang ditugaskan adalah prajurit. Entah prajuritnya dikasih duit atau enggak kan, yang penting yang kontrak kan bosnya kan. Itu aja nggak berani loh ya, nggak ada tuh berani prajurit. Misalnya kita tanya nih, bro, dapat nggak honor dari menjadi pengasuh di STAN? Nggak ada. Ini adalah tugas. Ngomongnya begitu bro. Nggak ada tuh kita ngeluh-ngeluh. Iya tuh semuanya dimakan atasan, nggak ada itu. Kalau anak STAN mungkin ngomongnya begitu, tapi kalau anak orang Kopassus nggak ada tuh cerita seperti itu. Dia pasti akan bilang ini adalah tugas begitu. Padahal itu ada kontraknya, ada duitnya itu. Ada duitnya. Kita kontrak dengan Kopassus itu ada duitnya. Itu memang desainnya seperti itu. Coba kalau dia begitu anak STAN, wah udah kan nulis dah di sosial media, ya kan? Nulis itu makan tuh kontra, ya gitu kan ya. Laporin ke KPK, semacam-macam gitu kan. Ya jadi Farhan desainnya seperti itu, diharapkan lulusan kita itu profesional, terus taat. Kan saudara baca tuh visi misinya kan ya, dari statuta yang baru itu, ya. Terus menjadi satu memahami keberagaman, setia kepada NKRI, macam-macam gitu ya. Itu yang diharapkan desainnya yang akan diharapkan dan akhirnya sekarang dicoba. Jadi coba untuk diterapkan. Ya. Anaknya rata-rata sekarang ya kayak anak IPDN gitu ya, karena memang ada tes fisik yang segala kan ya, tes fisik ini, tes fisik itu, sehingga anaknya juga tangguh gitu ya. Karena ada evaluasi dulu pernah kita melaksanakan yang tidak ada tes fisiknya, ya. Jadi tes kebugaran, tes fisik itu nggak ada. Akhirnya apa? Banyak mahasiswa kita yang mudah sakit gitu, ya, mudah sakit. Akhirnya berubah lagi, ada tes fisik. Kan sempat ada komentar tuh, STAN ini untuk sekolahnya atlet atau sekolahnya intelektual, kan ada juga itu yang di sosial media begitu kan, ada itu. Itu ya hak kita gitu ya, ketika kita membutuhkan ya, kita membutuhkan orang yang pinter, ya, kita membutuhkan orang yang pinter, orang yang sehat, orang yang cerdas, orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, orang yang cinta kepada NKRI, begitu ya. Kalau ada begitu, ngapain kuliah STAN? Mendingan jadi presiden aja, ya enggak? Itu kan manusia komplit kan? Aduh, kadang-kadang ya piye kan saya orang penganut logika gitu kan ya. Karena dulu pernah pengen masuk filsafat, kan orangnya selalu begitu kan ya. Kan selalu berpikir begitu ya kalau orang-orang filsafat tuh kalau gitu kan. Saya juga orang rasionalis gitu ya. Orang rasionalis kan selalu berpikir rasional gitu kan. Kalau diri saya itu fisik kuat, intelektual top, cinta NKRI, lo kok
kuliah yang kene kan ya. Ya jadi ya nggak akan optimal gitu kan ya. Ya ini pilihan. Kan ini tawaran, akhirnya kan dijawab. Ya, itu kan ditawarkan. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa kan begitu kan. Gitu. Kan saya tadi bicara dari sisi orang yang memiliki kapabilitas seperti itu sebagai individunya. Tetapi kalau bagi institusi jawabannya seperti itu, ya kan? Ya, ini kan ditawarin. Kan kita memang butuh orang yang paripurna, ya kan? Gitu. Nah kalau begitu nanti dikritis lagi tuh oleh orang-orang ahli pendidikan. Setan. Ya mesti pinter-pinter, ya mesti hasilnya bagus lah, wong. Raw materialnya bagus. Pendidikan yang bagus adalah raw materialnya nggak bagus, tapi ketika keluar outputnya menjadi bagus. Ya begitu. Kalau orang-orang ngerti pendidikan tuh nggak heran tuh kalau UI lulusannya bagus, UGM lulusannya memang seleksinya udah barang bagus ya nggak, ya kan? Orang pendidikan akan hormat kepada sekolah-sekolah yang raw materialnya nggak bagus, tetapi lulusnya bagus. Itu. Ya. Kalau anak stan ini dikasih dosen opo ae lah, tetap pinter anak stan ini, ya kan? Gitu loh. Mau dikasih dosen yang gitu ya. Ya seperti saya lah, misalnya kan suka cuma cerita aja kan ya. Tapi nilainya A, begitu. Ya karena memang raw materialnya udah pinter gitu. Gitu ya. Arahan begitu ya, jadi arahnya sesuai dengan yang ada di statuta ya. Tapi kalau kenapa merekrut ini, mau semi militer dan lainnya, saya nggak paham ya. Nanti silahkan bertanya kepada yang ahlinya, gitu ya. Gitu nanti saya salah ngomong itu, diviralkan lagi. Menurut Pak Tanda, wah iya wes ruwet meneh. Oke ya teman-teman. Baik Pak, makasih Pak. Iya. Kemarin ada apa ngarani perpisahan himpunan mahasiswa jurusan begitu ya? Maksudnya itu saudara-saudara ini juga ya? Iya, benar ya? Karena nggak ada lagi kan saudara kakak kelas nggak ada, adik kelas nggak ada itu kan ya. Terima kasih ya atas nama lembaga, saya mengucapkan terima kasih atas dharma bakti saudara ya. Terus sekarang nggak ada nih, nggak ada himpunan saudara. Masih ada himpunan nggak? Halo. Sepertinya. Jadi saudara ini uang kabur kanginan gitu ya, nggak punya himpunan lagi gitu ya. Kalau menurut saya tetap aja lah sampai tingkat 3 selesai lah berhimpun lah dengan HMJ itu. Atau kalau kok nama-nama jurusan sudah nggak ada, buat aja lah himpunan mahasiswa manajemen aset, selesai kan? Ya, emang nggak boleh oleh lembaga? Boleh nggak, Rek? Halo, siapa nih pentolannya HMJ siapa nih ini? Kurang tahu juga sih Pak saya Pak. Bukan pengurus HMJ juga sih saya. Oh iya wis. Berarti nggak ono ya, ini nggak ono ya. Tapi saudara kan anggota ya. Atau Iya. tidak merasa anggota? Semua namanya himpunan atau komunitas apapun itu akan langgeng apabila anggotanya merasa membutuhkan. Jadi kalau saudara mau membuat himpunan, mau membuat community atau membuat grup, pikirkan dulu sebuah produk yang memanfaati anggota yang akan saudara rekrut. Kalau saudara nggak bisa membuat produk yang membuat anggota tergantung karena membutuhkan, maka pikirkan lagi. Komunitas futsal, tapi nggak pernah futsal. Mek cerita di WA grup kan. Iki apa gitu kan. Ya, teman-teman. Saran saya tetaplah dibuatlah saudara kan masih memiliki, kalau misalnya jurusan nggak ada kan saudara masih ada prodi kan, himpunan mahasiswa program studi manajemen aset tahun 2021-2022 gitulah ya.
Kalau angkatan masih ada nggak nih? Angkatan, ketua angkatan atau itu? Masih, Masih ada, Pak. Pak. Sih, Pak. Masih ada, Pak. Nah, udah lah. Jangan banyak. Kalau begitu ya itu aja jadiin himpunan saudara ya. Jangan banyak-banyak. Maksudnya kalau sudah ada ketua angkatan ya diangkat aja. Itulah berarti inilah himpunan angkatan. Gitu aja ya. Himpunan angkatan. Nggak usah dibuat lagi tandingan. Ya. Ayo, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Hah? Siapa lagi? Mardika, Pak. Ini kok gak muncul Mardika? Oke, Mardika. Ini Pak, masih terkait yang tadi sih Pak, yang tanah desa gitu Pak. Nah Ya. itu nggak ada anunya ya Pak. Maksudnya kan itu kayak menghalangi tugas dan fungsi pemerintahan desa gitu ya Pak. Bisa nggak tanah itu kan dibeli gitu Pak, jadinya nggak perlu dihancurin. Ya. Itu Pak. Ya, terima Oke, kasih. Mardika. Terima kasih. Logika pikiran rasional kan begitu ya Mardika ya. Mardika sudah pernah sakit hati belum? Hah? Halo, di sini yang kelas ini udah pernah sakit hati siapa? Bim, kamu nyakitin hati ya? Modelnya kan bukan sakit hati kalau model. Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Bukan model yang pernah sakit hati siapa nih Gendera? Ayo. Teman-teman, kalau orang sakit hati itu mau ditawarin yang sifatnya rasional, nggak nerimo. Ya Mardika ya. Kalau kepala desanya itu udah nggak kepilih, ya kan dia sakit hati tuh. Gak masuk akal itu kan ya kalau misalnya, oh ya kalau begitu beli aja ya biar nanti desanya ini berlangsung dengan baik. Lawang ini yang lagi berhadapan ini dengan musuh yang mengalahkan dia ketika pemilihan kepala desa, ya kan? Itu loh Mardika ya. Jadi semua di kehidupan ini enggak semuanya seperti matematika. Ya, kehidupan ini sangat misterius. Hidup ini misteri. Itu. Ada orang yang dulunya baik sekali. Suatu saat bisa menjadi orang yang sangat tidak baik. Dan sebaliknya juga orang yang dulunya kita benci, tahu-tahu malah menimbulkan rasa cinta. Gak ngono. Ngono enggak? Bim, ya Bim. Iya, Pak, betul. Yang sudah berkali-kali gonta-ganti ya. Bisa jadi begitu. Nek kene lho, Rek. Suatu saat kan saudara ini enggak dengan teman sekelas ini enggak ada yang tertarik sama sekali. Tahu-tahu pas penempatan kok saudara jadi tahu-tahu terbayang-bayang gitu kan ya. Tahu-tahu terbayang-bayang akhirnya kirim surat dan lainnya. Itulah ya. Kita hidup ini misteri. Jadi Mardika, kalau kepala desanya misalnya mau menjual tanahnya, ya dibeli. Repotnya yang saya case yang tadi itu enggak mau jual karena dia sedang patah hati, dia sedang kecewa. Namanya orang kecewa. Ada tuh yang nawarin dijual tetapi harganya selangit. Kan kita nggak bisa beli kan? Itu Akbar ya. Jadi, kok Akbar? Siapa tadi? Mardika, Pak. Andika ya. Mardika ya. Jadi begitu ya Mardika ya. Jadi saudara ini Mardika ini kan orang jujur ya, orang rasional ya, karena kalau di kenyataan itu Mardika ya kan tidak seperti yang kita bayangkan. Yang ini yang dikatakan oleh Einstein kalau nggak salah ya, bahwa pendidikan itu adalah hal yang tersisa dari apa yang telah kita dapatkan di bangku sekolah gitu ya. Gitu. Jadi fungsi intelektual kita itu ketika kita sudah meninggalkan bangku kuliah, yang masih tersisa ilmu-ilmu yang ada yang kita lakukan, itulah yang sesungguhnya intelektualitas kita. Gitu ya. Mardika, paham penjelasan saya? Baik Pak, paham.
Terima jadi kasih, nanti- Pak. Iya, jadi nanti jangankan begitu Mardika, di kenyataan ini kan suami istri ya dulu kan namanya yang-yangan, punya anak, jadi istri, ya sekasur, setidur, ya kan? Ketika cerai coba apa yang dilakukan ya? Ya Allah, ya. Mungkin doanya masuklah neraka dirimu kan gitu kan sampai. Ya kan? Begitulah hidup ini sangat misteri, sangat misteri. Saya nggak kebayang ya kadang-kadang ya suami istri dulunya yang-yangan begini. Ketika ada gonjangan kemudian berpisah, waduh, hujatannya itu ya. Waduh, ya. Dia adalah lelaki terburuk dalam sejarah kemanusiaan. Padahal dulunya dia adalah lelaki terbaik sepanjang sejarah kehidupan. Ya. Ya kayak neng gone sosial media mah cebong kampret. Nanti ketika tahu-tahu berjodoh antara cebong dan kampret, akhirnya punya anak namanya cepret itu kan ya. Jadi sedang-sedang aja lah hidup ini. Jangan, kalau kita menyukai sesuatu jangan berlebihan. Kalau kita membenci sesuatu jangan berlebihan. Ya. Normal-normal saja. Bisa jadi suatu saat berubah. Gitu ya. Clear. Ayo yang lain, silakan. Itu Mbak Diva istirahat dulu. Maaf ya, saya lagi ingetin anak saya lagi kurang enak badan. Anak saya nomor berapa nih ya? Nomor 3 ya, anak-anak banyak kadang-kadang lupa ya. Teman-teman, ini tadi. Udah kelihatan ini slide share screen saya. Pak. Sudah, Pak. Istirahat. Istirahat. Ya. Sebentar ya, teman-teman. Ini yang tadi saya ingat lupa tadi ya, Albert Einstein. Bahwa pendidikan itu adalah apa yang masih tersisa dari apa yang kita pernah pelajari di sekolah. Ya. Oke, jadi saudara nanti akan teruji intelektual saudara ketika saudara sudah meninggalkan bangku sekolah, bangku kuliah. Disitulah tingkat intelektual saudara. Ya. Nah, teman-teman, kita masukin yang pemusnahan ya, dari 11 siklus tentang pemusnahan ini. Pemusnahan di dalam siklus pengelolaan BMN itu didasarkan kepada regulasi-regulasi yang ada. Ini ada yang kurang nih, ya, yaitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Di sana disebutkan salah satu siklus adalah pemusnahan. Pengertian pemusnahan, teman-teman, di sini ada tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan daripada BMN. Jadi fisiknya juga sudah musnah. Kalau fisiknya musnah, kegunaannya juga musnah. Ya. Apa ya, teman-teman, kira-kira yang menurut teman-teman fisiknya sudah nggak ada, tetapi kegunaannya masih nyantol. Kira-kira apa, Rek? Ayo, apa? Ayo, teman-teman. Ilmu, Pak. Oke, ilmu. Mantan kali ya, mantan.
mantan itu kan fisiknya udah nggak ada, tapi selalu kita gunakan untuk apa? Untuk mengingat selalu keindahan itu ya dah. Iya pernah. Yang pernah punya mantan mana di sini ya? El, kamu udah pernah punya mantan, El? Alhamdulillah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mantan itu kenapa ya sulit untuk dilupakan ya? Yang nah, gas ya gas. Kenapa gas? Kira-kira mantan itu kenapa sulit dilupakan gas? Gas. Dalam Pak, Kenapa mantan itu sulit dilupakan? mungkin karena kenangannya mungkin Pak. Iya. Kayak katanya slang tuh, terlalu manis untuk dilupakan gitu ya. Ya, itu slang, lagunya slang atau lagunya apa? Ya, slang ya. Slang, Pak, benar, Pak. Slang ya. Ya, oke. Terlalu Novi. Kenapa mantan itu sulit untuk dilupakan? Saya, Pak. Nah, iya, Nov. Kenapa mantan itu kok sulit untuk dilupakan? Kenapa, Nov? Pernah jadi bagian hidup. Iya. Pernah menjadi bagian hidup. Iya. Mantap ya. Makasih ya, Nov. Iya. Walaupun tidak membersamai dalam kehidupan ini ya, Nov ya. Bahasa-bahasanya anak-anak sekarang membersamai. Astaga. Aduh, siapa menaiki? Krista, gimana pendapatmu tentang mantan? Gimana ya, Pak? Mungkin Mas Ilham lebih jago, Pak, untuk menjawab. Kamu udah saya tanya, sekarang kamu yang saya tanya. Karena udah banyak kenangan yang dilalui bersama kali, Pak. Wih, ini lihat dirangkai jadi puisi nih. Ya, tadi ada kata-kata apa yang ini pernah membersamai bagian dari hidup, ya. Aduh, ya. Terlalu manis untuk dilupakan, ya. Asik juga nih ya. Dulu pas saya masih offline itu ya, jadi offline tuh kadang-kadang untuk menghindarkan kejenuhan itu saya minta mahasiswa itu membuat puisi, jadi masing-masing nulis, tapi nggak boleh di ngadep ke belakang dulu semuanya, itu kan ya, terus kemudian nanti maju satu-satu ke depan, jadi nanti melanjutkan dari kalimat-kalimat yang ada di atasnya ya. Pertama misalnya muncul kalimat rinduku tiada henti, gitu kan. Nanti yang kedua balik badan ke depan, kan nulis kan ya. Wah, macam-macam tuh ada yang ngecengin juga kan ya. Misalnya nih, rinduku tiada henti. Emangnya lampu stopan? Kan nanti yang penulis berikutnya kan jadi bingung gitu kan. Lampu stopan nih puisi gimana gitu kan ya. Ya, itu kalau saya dulu suka itu ya. Manusia ini kan ada jenuhnya, ya perlu pensuasanaan beda. Kadang-kadang serius, ya kadang-kadang santai gitu ya. Biar rapat dot gitu ya, biar nggak putus lah nanti. Kenceng terus putus, ya longgar terus repot. Oke. Tadi tentang mantan ya. Jadi teman-teman, jadi kegunaannya karena fisiknya sudah nggak ada, maka kegunaannya juga sudah hilang. Itu namanya juga dimusnahkan. Makanya teman-teman, supaya kenangan itu fisik maupun kenangannya nggak ada, maka musnahkanlah kenangan itu. Apakah bisa? Bisa nggak kenangan dimusnahkan teman-teman? Ayo, siapa lagi? Sing urung. Pubi. Pop, kenangan itu bisa dimusnahkan nggak? Mungkin bisa Pak, seiring berjalannya waktu. Wih, masih lanjut lagi puisinya ini. Seiring berjalannya waktu.
kenangan itu akan dimusnahkan. Oke, wanita begitu ya. Karena apa itu emosi ya yang lebih mengedepan ya. Jadi bisa. Padahal ya dia malam-malam yang sepi nangis lagi. Lambe sama hati ini kan kadang-kadang saling membohongi gitu ya. Kita loh dengan diri kita aja kadang-kadang membohongi. Lambe ini gimana kamu dengan dia? Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi nanti pas waktu lain, aduh, air mata itu meleleh. Ketika ditanya ngapain kan ya? Ingat masa lalu. Ci, gimana Ci? Apakah kenangan itu bisa dihilangkan, Ci? Kalau menurut saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oke. Saudara bisa tahu kan inilah perbedaan jawaban laki-laki dengan wanita, ya kan? Laki-laki itu lebih rasional gitu loh. Lebih rasional. Iya nggak, Ci? Iya kan? Benar, Pak. Kalau mantan itu atau kenangan itu tetap kita simpan kan nggak ada salahnya juga kan, Ci? Ya, benar, Pak. Ya kan? Wong kenangan kan nggak kelihatan, ya kan? Gitu. Walaupun kita sedang menggandeng yang lain, ya kan? Hati kita sedang menggandeng yang lain pun nggak tahu kan, itu sebelah kita juga nggak tahu. Bener nggak, Ci? Benar, Pak. Iya. Gimana, Bian? Bian, kira-kira kamu punya pandangan lain, Bian? Ini kan nggak pernah punya memori nih kayaknya, Bian ya. Tidak bisa sih, Pak. Tidak bisa dimusnahkan, Pak. Oke, ya. Yang bisa dimusnahkan hanya BMN, Pak. Iya, betul. Iya, kenangan nggak bisa dimusnahkan ya. Memang sih saya tadi memang mengasih contoh kenangan-kenangan itu kenangan tentang rasa gitu ya. Padahal kan kenangan itu banyak, memori itu banyak. Memori kecil, masa waktu kecil kita dicubit bapak, ya kan? Waktu kecil kita pernah nyolong duitnya ibu gitu. Ya kan? Pas kita lagi butuh rokok kan ya, butuh rokok, ibu nggak boleh kita ngerokok kan, ya udah kan ya, ngantet lah duit kan ya. Gitu. Ya, kita nggak boleh. Ini kenangan macam-macam lah ya. Memori itu bukan, kalau tadi kan saya emang karena saudara kan ini masa-masa saudara ini kan masa-masa sedang mencari yang membersamai gitu kan ya. Tapi memori itu macam-macam lah. Kenangan itu macam-macam. Mungkin saudara dulu ada yang pernah kuliah sebelum instan ya kan. Atau dulu pernah gagal juga, masuk stan tapi nggak keterima gitu kan, sudah kerja keras akhirnya bisa. Memori-memori apa yang sudah terjadi itu memang pada dasarnya tidak bisa dihilangkan, mungkin hanya ditumpuk-tumpuk saja dengan seiring berjalannya waktu gitu ya. Tapi nggak bisa dimusnahkan ya. Suatu saat ketika ada hal yang pemicu itu akan muncul, akan ingat gitu ya teman-teman. Nah, makanya harus kita barang ini supaya benar-benar keberadaannya fisiknya nggak ada, kegunaannya nggak ada, maka dimusnahkan. Nah, ini peraturan ada di bunyi aturan-aturan atau pasal-pasal yang terkait dengan pemusnahan. Ya, kalau yang di PP tentu secara global, terus kemudian yang di PMK karena di PP-nya mengamanahkan harus ada aturan lebih teknis, maka PMK mengatur lebih teknis. Terus kemudian di KMK-nya mengatur lebih teknis lagi, khusus internal Kementerian Keuangan. Prinsip umumnya, barang milik negara boleh dimusnahkan, tapi ada syaratnya. Ya, tidak dapat digunakan. Wes ora iso digunakan lagi gitu kan. Ya. Ini memang sudah nggak bisa kita gunakan lagi. Didandani ora iso. Sudah nggak bisa dibetulkan, sehingga barang tersebut tidak bisa digunakan. Maka hal seperti ini ya kita hapuskan, gitu ya. Makanya teman-teman kalau memang masih punya rasa ya, padahal sudah nggak kita miliki, sekarang dia sudah bersama yang lain, udahlah ya. Ya kalau nggak bisa dimusnahkan diapain ini ya? Ya ditanam jauh-jauh. Buatlah memori-memori baru.
Karena kalau kita buat memori yang baru, memori yang lama itu akan tertinggalkan. Gitu ya. Walaupun tidak bisa dimusnahkan. Kemudian tidak bisa dimanfaatkan, kita sewakan nggak ada yang mau nyewa, ya, kita pinjamkan nggak ada yang mau minjem. Pokoknya seluruh jenis pemanfaatan itu yang 5 itu, pemanfaatan 5 apa 6 teman-teman? Jenis-jenis pemanfaatan. Ayo diingat-ingat lagi, jenis pemanfaatan. Coba lagi, tak tekok ini. Ayo, yang masih ingat jenis-jenis pemanfaatan ada berapa sekarang? Saya bilangnya yang kondisi 2021. 2020 ya, karena ada PMK yang ada PP 28 itu kan sudah mengakomodir hal yang baru. Maud, jenis pemanfaatan ada apa aja, Maud? Iya, Pak. Jenis pemanfaatan. Ada sewa, pinjam pakai, terus kerjasama pemanfaatan, BGS, BSG, KSPI, sama ketupi ya, Pak. Nah, 5 apa 6 jadinya? 6, Pak. 6. Kalau dulu 5 ya, sekarang sudah jadi 6 gara-gara ada ketupi. Ya, gara-gara ada ketupi. Oke, terima kasih ya. Sopo tadi. Kita lanjutkan. Terus di samping dengan hal-hal yang di atas tadi juga ada yang bisa menjadi penyebab dilakukan pemusnahan adalah alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh ada barang, ya, ada barang selundupan ditompo masuk ke pengadilan. Pengadilan memerintahkan untuk dimusnahkan, ya kita musnahkan karena berdasarkan peraturan sudah ditetapkan. Ya. Nah, izin bertanya, Pak. Silakan. Itu sama kayak kasus misalnya waktu zaman Bu Susi dulu kan sering itu, Pak, kapal-kapal dimusnahkan gitu, Pak. Kenapa nggak kita lelang, kan masih bagus juga ada sebagainya, Pak. Ya itu, ya. Ini kemarin yang nanya seperti ini kelas ini atau bukan ya? Ada kemarin yang nanya seperti itu, ya. Zamannya Bu Susi itu, ya. Karena emang Bu Susi atau negara, pemerintah punya kebijakan mengeluarkan aturan apa yang seperti itu dengan tonase sekian ditenggelamkan, ya kan? Ya nggak apa-apa, karena ada aturan. Yang penting ada aturan yang memayungi. Logika normalnya, kalau ada kapal masuk, mendingan kita sita terus kemudian diserahkan kepada nelayan, ya kan, untuk ngambil ikan, kan begitu, ya kan? Tapi pemerintah punya kebijakan untuk memunculkan efek jera kepada para pencuri ikan, gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi memang ada aturan yang melandasi sehingga itu harus dilakukan. Teman-teman, dulu ada zaman apa ya? Saya waktu kecil, zaman Belanda itu kan jalur kereta api banyak. Akhirnya ada tuh beberapa stasiun yang udah nggak difungsikan lagi. Ya. Mungkin logika kita, kalau zaman Belanda aja bisa jalan kereta api, seharusnya di zaman kita juga bisa. Akhirnya kan nggak ada. Sekarang muncul lagi keinginan untuk menghidupkan lagi jalur-jalur kereta api yang ada di zaman Belanda. Ya itulah. Ya, kenyataan. Tapi harus dipayungi dengan aturan ya teman-teman sekalian. Sekarang nih ada kebijakan beberapa tanah negara, ya tanah negara diserahkan kepada masyarakat bahkan dengan sertifikat, ya kan? Itu gimana? Itu pemindah tanganan, ya pemindah tanganan. Yang akhirnya nanti akan ditindaklanjuti dengan proses penghapusan. Yang penting harus ada aturan yang memayungi. Telah diputuskan sah secara hukum. Ya, kemudian prinsip berikutnya dituangkan dalam berita acara pemusnahan. Jadi harus ada bukti. Nanti kalau ditanya barang X itu kemana? Teman-teman sekarang yang di pemusnahan itu yang ada di kampus apa ya? Kemarin ya dokumen-dokumen sama itu
kursi, meja itu yang udah rusak-rusak itu pemusnahan. Harus dibuat berita acaranya supaya nanti ketahuan. Ini lucu nih, ada case di kampus nih sebenarnya bisa kita jadikan kasus nih untuk diskusi kita. Jadi begini teman-teman, di depannya MBM itu kan ada tanah kosong ya, di depan gedung MBM yang konon itu diserahkan kepada Pusintek rencana untuk membangun gedung, tapi berikutnya nggak jadi. Yang sebelahnya apa tuh namanya? Yang dulunya dipakai untuk latihan basket itu ya. Sebelahnya apa namanya? Lapangan bola ya. Mini soccer itu. Sana. Saya kemarin kaget ketika datang ke kampus, kok banyak puing-puing yang ada di sana. Ya, banyak tuh puing-puing. Ada meja, kursi, puing-puing serta masih acak-adul gitu kan. Terus saya tanya, ini puing-puing dari mana? Ternyata puing-puing itu dari lapangan banteng. Loh, dari lapangan banteng kok dibawa ke PKN STAN? Ya kan? Awalnya saya kira itu puing-puing dari bangunan-bangunan STAN, ternyata bukan. Terus saya tanya ke Pak Pratin kan jadi pimpinan proyeknya pembangunan STAN. Saya tanya, Mas, itu puing-puing di sana, apakah memang akan digunakan oleh PKN STAN untuk menimbun, menguruk tanah-tanah sehingga nanti bisa difungsikan dengan baik? Ternyata enggak juga. Nah, terus itu untuk apa? Itu hanya untuk nitip. Astagfirullah. Jadi Pusintek itu sedang membangun di lapangan banteng sana. Nah, puing-puingnya karena belum laku dijual dan lain-lainnya ditaruh di mana? Ditaruh di kampus kita. Ya Allah. Ngangkutin puing-puing dari lapangan banteng ke Jurang Mangu kan butuh duit kan Bang? Iya enggak? Udah begitu ditaruh di lapangan banteng, nanti setelah itu dibawa lagi ke tempat yang lain. Jadi cuma nitip-nitip puing, ya Allah. Ini kalau matanya auditor gitu ya, instingnya auditor, ya udah ini pemborosan ini. Gitu loh ya. Itu terjadi di depan mata. Dan nyeseknya, ini Kementerian Keuangan loh, ya kan? Kementerian Keuangan itu kan pembina dari pengelolaan BUMN gitu loh. Kan status pengelola ada di Kementerian Keuangan. Kok bisa seperti ini? Jadi logika saya nggak masuk aja gitu. Ya, tapi supaya lebih ideal ya harusnya kita tanya kenapa sih Pusintek melakukan kebijakan seperti itu supaya clear. Kan kita harus ilmiah ya, jadi nggak bisa melihat dari satu sisi, sisi lain juga harus kita tanya. Itu namanya triangulasi. Ketika mengambil kesimpulan dari satu hal tidak hanya berdasarkan pada satu titik, tapi ada beberapa angle yang harus kita dapatkan. Kemudian dilaporkan kepada pengelola kalau emang proses daripada pemusnahan sudah selesai. Caranya, teman-teman, caranya di sini menurut PP 27 ada 5, tetapi kalau menurut PMK dan KMK ada 6. Ditambahin di sini ada kata-kata dirobohkan. Jadi memusnahkannya dengan cara dirobohkan. Apa enggak ini yang dirobohkan itu kira-kira buat teman-teman? Bangunan, Pak. Bangunan. Bangunan itu dirobohkan atau dihancurkan gitu ya? Apa yang dirobohkan? Dirobohkan, Kak. Awalnya berdiri, Pak, soalnya. Iya, iya. Kalau dihancurkan, awalnya nggak hancur. Karena kalau bangunan kan lebih tepatnya dirobohkan ya, Pak. Kalau hancur kan lebih ke belakang. Jadi nggak ada di atas tanah. Iya, iya, iya. Kalau tanaman diapain? Pohon diapain, Rek?
dibakar, Bukan, Pak. timbun, ditenggelamkan, Dijual. dijual. Ditebang, Pak. Kalau kalau dijual pemindah tanganan ya, ditebang. Belum ada di sini ya kata-kata ditebang itu ya. Apa dirubuhkan? Jadi teman-teman, tanaman itu kan juga termasuk BMN ya. Ini lagi heboh nih. Di mana? Ada rumahnya Bogor. Halo? Siapa rumahnya Bogor? Saya, Pak. Siapa lagi? Gustaf, Pak. Gustaf? Iya. Kan rumahnya deket kebun raya kan? Dekat, Pak. Nah, apa yang terjadi dengan kebun raya sekarang? Ya banyak itu, Pak. Jadi pohon-pohonnya sebagian ada yang ditebang untuk apa ya? Untuk jaga-jaga kalau misalnya hujan gede terus dia nggak jatuh seperti itu, Pak. Oke. Terus hal yang lain lagi? Di dalamnya itu apa ya? Jadi ada dibuat bangunan baru gitu. Saya lupa untuk apa ya? Untuk tanaman anggrek kalau nggak salah, Pak. Iya, iya. Terus kalau malam ada apa perbedaannya dengan sebelumnya? Kalau malam, Pak. Hmm. Kalau malam saya kurang tahu tuh, Pak. Belum pernah malam-malam ke sana soalnya, Pak. Iya, iya. Nanti malam ke sana ya. Siap. Masa orang Bogor gitu. Saudara-saudara, nanti sudah bisa lihat juga ya bahwa kebun raya sekarang manajemennya telah berubah kan? Telah bekerja sama dengan pihak swasta. Ya. Sekarang kalau malam hari kebun raya dihiasi dengan lampu-lampu yang beraneka warna. Rencana trek-trek di sana ada yang di beton, ada yang macam-macam. Terus kemudian di dalamnya akan ada kafe, bahkan ada restoran, macam-macam. Gitu ya. Dulu juga ada restoran, ini lebih gaul gitu ya. Karena dikelola dengan manajemen yang profit oriented, bisnis. Ini seru nih. Saudara saudara kan ada pelajaran penilaian sumber daya alam ya? Iya. Benar nggak? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Nanti sebenarnya itu termasuk penilaian sumber daya alam. Bagaimana mengoptimalkan alam ini yang memiliki nilai yang tinggi, high base use gitu ya. Nanti saudara kalau disuruh menilai, misalnya nih kalau kebun raya mau dimanfaatkan, kira-kira metode pemanfaatan yang cocok apa untuk kebun raya? Saudara tentu lakukan analisis berbagai macam angle, dari sisi bisnis, dari sisi kultural, dari sisi sains. Makanya penilai seharusnya juga memiliki pemahaman yang bermacam-macam. Supaya enggak kacamatanya kayak mata kuda. Rekomendasi yang diberikan menjadi rekomendasi yang lebih proporsional. Gustaf nanti tolong ya, tadi yang saya sampaikan benar atau enggak gitu ya, terkait dengan kebun raya. Ya. Sekarang pengelolaannya sudah melibatkan swasta. Gitu ya. Ya, tentulah ya. Tentu ada plus minusnya. Kalau dikelola secara profesional sebagai tempat wisata, dampak positifnya penerimaannya akan meningkat. Iya enggak? Benar enggak, teman-teman? Ya kan? Terus dari sisi keamanan bagaimana? Dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan bagaimana? Dari sisi ekosistem bagaimana? Gitu ya. Jadi kita harus bisa memilah. Saudara nanti akan menjadi pejabat publik yang suatu saat saudara akan menjadi orang yang memutuskan tentang kebijakan publik. Maka saudara harus banyak perspektif yang perlu belajar agar kita bisa menghasilkan sebuah keputusan yang lebih tepat. Terima kasih Gustaf atas informasinya ya.
kampus kita waktu itu sempat mau dikelola dengan mekanisme public private partnership, ya, KPPU, kerjasama pengelolaan dengan badan usaha. Namun akhirnya belum. Saya termasuk yang tidak sepakat dengan konsep itu, ya. Tapi semuanya nanti tergantung pada pimpinan. Subjeknya, siapa sih pelaku daripada pemusnahan? Ada pengelola. Ketika barang tersebut ada di pengelola. Ya. Contohnya barang yang ada di pengelola itu maksudnya apa? Kayak apa? Contohnya kayak gimana nih barang yang di pengelola nih, teman-teman? Coba diingat-ingat lagi. Yang waktu kita di kuliah-kuliah tentang penggunaan. Contohnya kayak gimana sih? Disebut di sini barang yang berada pada pengelola barang. Kalau barang yang ada di pengguna barang kan jelas tuh, kayak di stand itu ada meja, kursi, mobil, dan lain-lainnya. Itu ada barang yang berada pada pengguna. Nah, kalau yang barang yang ada di pengelola ini masuknya bagaimana? Atau kasih contoh juga, silakan. Siapa oke? Izin Pak. Siapa? Mungkin yang BMN Idol gitu Pak. BMN Idol gimana maksudnya? Yang misalnya dari pengguna barang, itu kan ada BMN Idol. Lalu misalnya bangunan Pak, itu diserahkan ke pengelola, nanti yang bangunan idol itu bisa diatur oleh pengelola agar bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Ya. Atau dimusnahkan ya, kan kita sedang bicara pemusnahan ini ya. Iya. Iya. Betul sekali. Ya. Betul jawabannya. Betul sekali. Nah, ketika di awal-awal biasanya kita nggak mau itu, Mbak. Ya, jadi di JKN itu ya sebagai pengelola itu nggak mau kalau kita dikasih barang terus suruh jadi tukang musnahin. Jadi sehingga BMN Idol itu teman-teman sekalian kan nggak serta-merta aja ada KL punya barang idol tahu-tahu diserahin ke pengelola. Pengelola nggak dengan mudah menerima itu. Ditanya lagi, loh ini barang kan udah nggak bisa dipakai, ngapain ente serahin ke saya, silakan lakukan pemusnahan aja gitu. Ya, nggak mau. Pengelola dibuat sibuk, ditambahi kerjaan hanya untuk sekedar memusnahkan. Gitu ya. Bahkan pemanfaatan, bahkan pemindah tanganan pun juga begitu. Jadi mengelola selagi hal-hal tersebut bisa ditunaikan sendiri oleh pengguna barang, maka dia nggak mau menerima sebagai BMN itu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, contoh misalnya ada barang dari gratifikasi, ya. Barang-barang dari gratifikasi diserahkan kepada pengelola untuk dilelang. Ternyata nggak laku-laku. Terus barangnya sudah out of date. Contohnya apa Pak Tanda? Kalau saudara nanti lihat di pengumuman lelang barang X gratifikasi KPK, ada iPod. iPod itu sekarang kira-kira kalau dijual masih laku nggak teman-teman? Halo? Jangan-jangan saudara udah nggak kenal iPod ya? Iya. Itu jumlahnya banyak itu. Dilelang nggak laku-laku. Ya gimana? Masa kita harus jaga barang tersebut? Ya udah kalau memang bisa dibahkan, kalau nggak ada orang dibain aja, jangan sekarang udah nggak mau, ya kan? Apalagi sekarang zaman HP aja udah bisa multimedia, ngapain bawa barang-barang itu lagi gitu kan? Ya udah, ya harus dimusnahkan. Nah statusnya barang ini ada di pengelola. Itu ya contoh. Baik. Terus kemudian barang ada pengguna sudah tadi, ya. Objeknya apa? Bangunan. Kemudian selain tanah atau bangunan. Kalau tanah gimana, Pak? Ya masa tanah mau dimusnahin gimana? Ada nggak kira-kira pemusnahan?
ya effortnya luar biasa. Ya, kalau tanah, mau musnahin tanah gimana? Perhatiin ya, beda ya, menjual, memindah tangankan dengan memusnahkan itu berbeda. Jadi teman-teman, kalau yang namanya memusnahkan itu ya bukan berpindah, kepemilikannya bukan berpindah. Ya berpindah sih, berpindah ke alam dulunya milik BMN sekarang dimiliki alam gitu ya. Misalnya ada barang dibakar kan adanya hukum kekekalan massa ya teman-teman ya. Ya anak-anak fisika nanti protes ya. Tetap Pak bahwa benda itu berlaku hukum kekekalan massa. Dia cuma berubah ada bentuk dari dulunya misalnya tanah, bangunan, kemudian berubah menjadi puing-puing dan lain-lainnya. Dulunya misalnya mobil, motor kantor, karena udah nggak bisa dipakai, nggak bisa dipindah tangankan, nggak bisa dimanfaatkan, maka dimusnahkan, diremuk. Ya sebenarnya kan berpindah itu kan ya, dari bentuk motor mungkin ke bentuk barang rongsokan. Kalau itu bicara hukum kekekalan massa ya. Baik. Jadi ada bangunan, kemudian ada selain tanah dan bangunan. Ini ada yang di klaster lagi, ada yang nilainya di atas 100, sama yang di bawah 100. Oke. Karena itu nanti berpengaruh terhadap kewenangan siapa yang memberikan persetujuan atas pemusnahan. Tahapan-tahapan secara umum, teman sekalian, bahwa pemusnahan itu pastilah diawali dari usul pemusnahan. Usul dari satker berjenjang sampai kepada yang memutuskan, bisa pengelola, bisa pengguna. Kemudian diproses, usulan-usulan tersebut diproses, layak atau tidaknya untuk diberikan keputusan. Kalau sudah setuju, maka ada proses pemusnahan dan harus dibuat berita acara tentang pemusnahan. Misalnya kalau dibakar, ada buktinya, ada berita acaranya. Saudara nanti bisa lihat tuh di YouTube pemusnahan BMN, timnya. Kemudian tahapan selanjutnya setelah berita acara ya buat laporan atas pemusnahan barang milik negara tersebut. Kita masuk agak detail yaitu penghapusan pada pengelola. Teman-teman kita kuliah sampai jam berapa nih? Jam 10 Pak. Oh, jam 10. 10 ya. Nanti saudara kan ngerjain tugas itu ya, tapi ngerjain tugas itu saya kasih waktu sampai jam 23 kalau nggak salah ya. Tapi nanti setelah ini kalau emang sudah cukup, ya kita sudahi, saudara boleh langsung ngerjain tugas ya. Yang penting sampai jam 23.59 kalau nggak salah, saya kasih duditnya ya. Ya, ini penghapusan pada pengelola, terus kemudian kewenangan pengelola memberikan persetujuan, penolakan, pemusnahan, menetapkan keputusan, melaksanakan pemusnahan, mendatangani berita acara. Karena ini barangnya pada pengelola, maka kewenangan ini kewenangan pengelola. Pengguna ini atas barang yang ada di pengguna, ya. Di KMK 334 ada tambahan. Ya, ini yang muncul ini adalah yang di KMK 334. Karena di sana ada kepala biro, gitu ya. Teman-teman kalau kepala biro yang dimasukkan di sini kepala biro mana? Kepala biro ini. Kalau di Kementerian Keuangan. Siapa lagi yang belum? Salsabila. Kalau Sal? Iya, Pak. Buat kamu kira-kira yang dimasukkan biro ini siapa ini? Kewenangan biro ini. Mungkin lembaga yang sedang didelegasikan kewenangannya ke lembaga gitu, Pak. Oke, jadi teman-teman konkretnya kepala biro tadi makasih ya salah bilang ya. Jadi ini lembaga yang diberikan delegasian. Oke, terima kasih. Yang lain memberikan komentar yang dimasukkan kepala biro di sini siapa? Iksan, Iksan, Ican. Ya Pak.
Siapa aja menurut pendapat misalnya yang masuk kepala biro di sini? Kepala biro pemusnahan kali ya Pak, pemusnahan. Masa ono nek Kementerian Keuangan kepala biro pemusnahan. Apa ya Pak? Ayo apa ya? Ayo. Oke. Saya cari dulu ya. Sekarang Hendri Elsa. Siapa nih? Biar nggak ngantuk nih. Iya, Pak. Siapa Andri? Kira-kira yang dimaksud kepala biro di situ? Yang sejajar sama sekre bukan, Pak? Sejajar sama sekre. Kalau secara jenis sekre itu namanya kepala biro umum. Ini kepala biro saja, Andri. Kan ada KPU ya, kepala biro umum. Terus kemudian ada Sesdijen, ada sekretaris NSW. Nah, kalau ini cuma kepala biro aja. Oke. Kire, sapore, Kire. Ya, Pak. Siapa kira-kira yang masuk kepala biro di sini, Kire? Mungkin pengelola barang, Pak. Ini pengguna. Di pengguna ini, Kire. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Oke. Siapa mana lagi yang belum? Ayo Gas, siapa Gas? Menurutmu siapa Gas? Dalam Pak. Kepala biro itu siapa Mas? Kira-kira siapa ini? Menurut penerawang? Kira-kira aja Pak ya. Iya. Mungkin Sekjen Pak. Sekjen. Sekjen eselon 1, ini eselon 2 ini. Oke, satu lagi. Made. Halo, ini Made. Saya, Pak. Siapa kira-kira kepala biro yang dimaksudkan di sini? Kepala biro, mungkin kepala satkernya mungkin, Pak. Kepala satkernya. Luar biasa. Siapa menanggi yang mau memberikan komentarnya? Ayo. Muhammad nomor 23 ini Muhammad siapa? Ayo Muhammad. Teriana Pak. Siapa kira-kira yang ini? Mungkin ada kayak bagian di bawah kepala satkernya gitu nggak sih Pak, kayak yang membantu si pimpinan dari satker? Oke. Kasih. Safira, terakhir nih Safira. Ayo, siapa? Tak jelasin setelah ini. Safira, siapa menurutmu? Kalau menurut saya sama kayak Made tadi Pak. Kepala satker. Baik teman-teman. Nanti saudara lihat di struktur Kementerian Keuangan. Di sana ada kepala biro Ramadan. Biro perencanaan, kepala biro manajemen aset dan pengadaan. Itulah yang dimaksudkan kepala biro di sini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi karena kita berbicara tentang KMK 334, maka strukturnya ini adalah struktur di internal Kementerian Keuangan. Ya, kepala biro manajemen aset dan pengadaan. Ya. Jadi nanti itu yang dimaksud dengan kepala biro di sini. Ya, ini kewenangan tanggung jawabnya meneliti usulan, ya, menandatangani dan mengajukan usulan pemusnahan, ya, yang di atas 100 juta per unit ini ya, pada pengelola kalau memang nanti kewenangan pengelola, mengembalikan kalau belum lengkap, memerintahkan kuasa pengguna. Nah teman-teman, kuasa pengguna ini disebut dengan kepala satker ya. Jadi kuasa pengguna ini adalah kepala satker. Lakukan pembinaan dan lain-lain, ini kewenangan kepala biro
terkait dengan pemusnahan. Kewenangannya banyak ini karena kita bicara pemusnahan ya. Ini kewenangan terkait pemusnahan saja. Nah ini ya, di sini ada sekretaris eselon 1, kemudian ada kepala biro umum. Ya, di kepala biro umum ini, kalau tadi ya, biro apa namanya tadi, biro Ramadan tadi, itu tempatnya benar tadi yang bilang di sekretaris jenderal Kementerian Keuangan, sekretaris jenderal Kementerian Keuangan. Sekarang Pak Sekjen siapa teman-teman? Sekjen Kementerian Keuangan. Siapa sih? Sekjen Kementerian Keuangan. Itu yang menentukan saudara loh, nanti penempatan di Kementerian Keuangan atau bukan. Pak Pambudi. Siapa? Pak Pambudi itu ya, Pak? Betul. Pak Agung Pambudi, ya. Heru Pambudi ya, Pak? Heru Pambudi, ya. Heru Pambudi. Sebelumnya Dirjen Bea dan Cukai. Gitu ya. Sebelumnya lagi Pak Hadianto. Pak Hadianto itu sekarang menjadi Dirjen Perbendaraan. Jadi teman-teman, yang sekjen, di sekjen itu ada kepala biro umum. Terus kemudian kalau ses Dirjen eselon 1 itu berada di masing-masing unit eselon 1. Kemudian ada sekretaris LNSW, ya. National Single Windows itu salah satu unit di Kementerian Keuangan. Saudara bisa lihat tuh LNSW itu apa sih, dulu nggak ada itu, dulu nggak ada. Ya, lembaga ini sekarang muncul. Ya. Lembaga National Single Windows. Level eselon berapa itu? Ya. Ini eselon 2 gitu ya. Sekretaris itu eselon 2. Ini beda ya. Kepala biro umum dengan kepala biro saja. Kalau kepala biro yang dimaksudkan adalah unit eselon 2 yang benar-benar mengelola BUMN di seluruh Kementerian Keuangan sebagai pembinanya. Gitu ya. Kalau kepala biro umum ini ada pada level eselon 1, di bawahnya itu sekarang hanya ada di Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Dia sebagai wakil daripada Kementerian Keuangan. Baik, terus kita lanjutin lagi. Tadi ini ya kewenangan yang eselon 1-nya, terus kemudian di sini muncul Satker, Satuan Kerja. Ini sifatnya teknis, yang mengusulkan dan yang mengeksekusi daripada pemusnahan. Mengusulkan tentang pemusnahan, terus kemudian kalau sudah setuju nanti mengeksekusi pemusnahan, dan di akhir harus membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemusnahan. Itulah fungsi utama daripada Satker. Satker ini adalah kantor di lingkungan Kementerian Keuangan. Ya, ada KPKNL, ada KPPN, ada Kanwil, ya, itu ya, contoh-contoh daripada Satker. Termasuk PKN STAN, itu juga Satker. Tata caranya, ini saya sajikan tata cara menurut PMK 3. PMK berapa tentang pemindah tanganan? Ayo teman-teman. Coba yang perlu kita tanya nih. Ayo PMK tentang pemindah tanganan. Diva, pemindah tanganan. KMK ini nomor berapa? KMK 334, Pak. 334 itu KMK. Kalau PMK nih bintang 111, Pak. 111 itu tentang pemindah tangan, ini pemusnahan. Mau nenggone slide ada gitu loh. 83 ya, Pak? 83 gitu ya. Benar 83. Ya. Oke. Kalau nggak salah sudah saya share ya di GCR, udah belum? KMK. Udah ya. Oke. Diwocorek ini orang wocol.
dibuka, di-download tapi nggak dibaca. Bocah umat akhir zaman ini ya. Oh, untuk PMK 83-nya belum Pak. Kemarin baru 334 kalau tidak salah. Lampiran 1 sama 2. Oh, belum. Belum Pak. Kemarin baru sekali Pak. Saya ingat. Saya. Nah, materi nggak ono ya di materi pemusnahan. Kan materi pemusnahan sudah saya upload. Ada, Pak. Hah? Ini kelas piro sih? 51, Pak. Koyok. Tapi kalau yang slide pemusnahan ada? Ada, Pak. Oh, berarti belum ya anunya. Ya, tapi di slide ada anu kan ya, di slide ada tulisan ya, dasar hukum kan ya. Dasar hukum, tadi juga tak tayangin di sini loh, dasar hukum itu enek PP 27, enek PMK 38, terus KMK 334 gitu ya. Mbok yo ngono kuwi lek 334, enek langsung lah di-download. Download sendiri kan bisa, mosok ngono kudu tak golek nih, ya Allah. Dan ya. Ya Allah. Mungkin mahasiswa swasta dianggap manja, akhirnya sekarang dihajar oleh Kopassus aja gitu kan ya, biar nggak manja. Ya. Kemarin ada yang lapor kan, jadi ada mahasiswa yang sakit, lucu-lucu aja. Jadi ada mahasiswa yang sakit tipes kalau nggak salah gitu kan. Terus itu kan makanannya kan catering ya, di cateringin oleh lembaga. Terus karena mahasiswa loro tipes kan nggak bisa makan makanan manusia normal kan gitu kan. Iya toh? Terus pengelola asrama kuwi ya yang tugas itu ngasih tahu ke lembaga, Mbok yo yang sakit tipes makanannya menunya lain. Terus dijawab katanya ya, kan kontraknya bukan makanan orang sakit, tadi makanan orang sehat. Allah ya Allah ya. Nanti saudara kalau menjadi pejabat jangan begitu ya. Creative thinking. Ya, yang agile, yang lincah. Kalau ada seperti ini gimana nih solusinya gitu loh. Jangan terus kembali ke kontrak. Ya buru mati nih kalau mati ya. Kan keburu nggak makan dia kan. Gimana ini gitu loh. Ya, jadi saudara harus menjadi, apalagi kalau urusan nyowo, ya kalau urusan hajat hidup orang banyak, kedepankan itu. Kalau barang misalnya bensin habis, nggak punya duit, ya udahlah nggak usah naik mobil kan gitu ya. Tetapi kalau ini orang makan nih, ya, kemarin konon katanya akhirnya iuran itu ya. Astagfirullah. Iuran yang penjaga asrama itu iuran untuk memberikan bubur untuk anak yang sakit tipes ini kan gak bagus ini. Jangan namanya saudara itu ya. Ya saya menyampaikan seperti ini bukan saya nanti supaya menjadi pelajaran kita gitu loh ya. Jadi pelajaran saudara-saudara semua. Gimana? Ya teman-teman ya nanti dimanapun lah gitu ya. Saudara harus jangan berpikir wah ini di DIPA nggak ada, ini di kontrak nggak ada ya. Nggak ada kontrak yang menyatakan apabila ada mahasiswa sakit, maka mahasiswa tersebut konsumsinya harus sesuai dengan surat dari dokter gitu ya. Ya Allah. Ini goro-goro anak stan itu diajarinya eksak kali ya, diajarinya kayak akuntansi gitu ya. Jadi kalau nggak ada hitam putihnya itu nggak mau gitu ya. Buang ke laut aja kalau begitu ya. Jadi kalau mau jadi pemimpin harus berani bertanggung jawab dan berani menanggung resiko. Itu namanya pemimpin. Kalau saudara belum berani menanggung resiko ya, tar dulu. Bukan pemimpin tapi manajer itu namanya. Ya, jadi kalau saudara dikit-dikit SOP-nya ada enggak? Ya, dikit SOP-nya ada enggak? Itu saudara cocok menjadi manajer.
tapi bukan leader. Kalau leader itu orientasinya kepada output, outcome, impact. Selagi semuanya nanti menuju kepada mewujudkan visi misi, apapun dia tempuh. Itu pemimpin. Ya. Mau jadi pemimpin apa jadi manajer nanti saudara? Seperti pertanyaan Farhan tadi, mau dibawa kemana anak stan? Ya itu tadi, ya. Jadi anak stan ini mau dijadikan manajer, apa dijadikan pekerja, apa dijadikan leader. Nah, itu harus putus dulu itu, karena nanti desainnya beda itu, desain mendidiknya pun beda, gitu ya. Kalau menjadi pekerja cocok, koyo ala-ala Akabri, ya kan? Tapi kalau menjadi pemimpin, ya beda. Kayak UIN kan ya, berani mengartu kuning presiden gitu kan ya. Iya benar ya. Gitu. Wah itu rasopan, urusan sopan ora sopan. Ya lain gitu loh, karena sudah muncul dia itu berani itu loh. Berani mengkartu kuning itu sudah credit point bagi seorang pendidik. Gitu loh, ya. Karena memang dia didesain akan melahirkan tokoh-tokoh perubahan gitu loh. Harvard University sekarang visi misinya adalah mempengaruhi dunia. Coba, ngeri nggak, Rek? Jadi riset di sana, pembelajaran di sana itu orientasinya bagaimana menghasilkan sebuah karya yang bisa mempengaruhi dunia. Ngeri nggak, Rek? Supaya kita beda nanti, yang bisa mempengaruhi akhirat, ya. Standar supaya beda kan gitu ya. Biar nggak seperti Harvard itu kan ya. Ngeri ya. Itu visi, kampus punya visi. Ya, itu. Saya nggak tahu visi misinya apa jenenge. Akmil itu apa? Coba kalau Akmil itu visi misinya bisa melahirkan angkatan bersenjata yang bisa